Selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga great people yang merayakan Nyepi mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan selalu diberkati dan disertai oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Mau mulai dalam dunia manual brew? Tapi bingung pilih dripper. Takut salah beli, takut hasilnya nggak enak, takut cuma ikut-ikutan tren. Tenang. Kamu nggak perlu beli dripper yang mahal, hanya untuk bisa bikin kopi yang enak. Di video ini gue akan rekomendasikan 5 dripper kopi harga 200 ribuan dan cocok buat pemula sampai yang serius ngopi di rumah. Buat kamu yang baru pertama kali nonton, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe, oke? Jadi yang pertama, Hario V60 plastik. Ini adalah dripper yang paling ikonik. Yang pertama kali keluarin dripper ini ya Hario V60 yang keramik. Dan kemudian Hario pun mengeluarkan bahan yang plastik. Hario bisa menciptakan golden standard untuk dunia seduh menyeduh, dan hal ini, dripper ini mengubah banyak orang dan mengubah pandangan orang tentang bagaimana caranya menyeduh kopi. Yang buat dripper ini layak untuk dibeli adalah yang pertama, Hario V60 sesuai namanya V60 punya derajat 60 derajat. Ini akan membantu air mengalir ke tengah secara optimal dan akan memperpanjang kontak antara coffee ground sehingga hasil ekstraksinya lebih optimal. Yang kedua, dia punya spiral ribs. Nah, tujuannya adalah memberikan airflow antara filter dan dinding filter sehingga tidak terjadi clogging. Hasilnya, aliran air akan bisa mengalir secara optimal di dalam dripper Hario V60. Ada lubang yang cukup besar sehingga kita bisa mengatur flow rate-nya. Flow rate-nya tidak terlalu lama, flow rate-nya juga tidak terlalu cepat. Jadi kita bisa atur flow rate-nya dan kita bisa kontrol. Ringan dan tahan lama. Dibandingkan keramik, ini beratnya sangat-sangat mungkin sekitar sepertiganya, bahkan bisa lebih besar. Dan ringan banget dan tahan lama ketimbang keramik. Kita punya V60 yang keramik beberapa biji. Kita juga nggak tahu udah berapa banyak pecahnya. Dan dripper ini udah lama banget. Kita punya dripper ini dari 2020 kalau nggak salah. Atau 2021 pas awal-awal keluar. Dan sekarang udah 5 tahun kemudian dripper ini masih aman dan menurut kita oke banget. Harganya yang ukuran 01 hanya 100 ribu. Ukuran 02 seperti ini harganya hanya 120 ribu. Dan yang lebih besar 03 hanya 150 ribu. Dengan harga yang sangat murah di bawah 200 ribuan, great people bisa nyeduh kopi enak. Oke? Dripper yang kedua adalah Timer B75 atau Timer B75 flat bottom. Timer B75 adalah dripper flat bottom yang diproduksi oleh Timer China dengan bahan PCTG, yang dimana bahan ini adalah bahan plastik tebal dan dia food grade. Kemudian harganya terjangkau dan dirancang agar flow rate-nya cepat dan aliran airnya cepat sehingga kita bisa kontrol ekstraksinya secara optimal. Angle 75 derajat ini dengan flat bottom akan membantu membuat distribusi air yang ada di dalam brew bed-nya menjadi sangat-sangat stabil. Dia punya 10 lubang di bagian bawah yang berbentuk segitiga sehingga flow rate-nya juga stabil dan optimal. Dia punya rusuk atau yang disebut crystal eye ribs. Jadi crystal eye ribs ini dia ada 20 rusuk yang kita bisa sebut sebenarnya ini negatif ribs yang masuk ke dalam atau bisa keluar juga. Jadi dia sebenarnya kombinasi sih antara dia negatif ribs atau dia ribs yang keluar. Nah, intinya ribs ini akan menjaga paper filter tidak menyentuh langsung dinding dripper sehingga tidak terjadi clogging. Jadi air akan mengalir secara optimal. Kemudian material drippernya karena dia kokoh, tebal, dia punya heat retention yang tinggi sehingga ekstraksi akan jadi optimal karena panas tidak dibuang secara berlebihan oleh drippernya karena material tebal cuy, dan heat retentionnya bagus banget. Dan dia cocok untuk paper filter 155 dari Kalita dan paper filternya juga gampang didapatkan. Kita beberapa kali nge-review dripper ini dan kita merasakan dripper ini adalah salah satu dripper yang memberikan performa paling oke. Dengan flat bottom, tingkat ekstraksinya juga tinggi. Otomatis kita bisa bermain dengan banyak hal dengan dripper ini. Kita pernah pakai dripper ini untuk di kompetisi beberapa kali dan dapat hasil yang cukup baik menggunakan dripper ini, dan harganya sangat-sangat terjangkau, hanya 195 ribu saja. Jadi tidak terlalu mahal teman-teman kalau dibandingkan dengan dripper-dripper lainnya. Dripper kita yang ketiga, Origami Air S. Ini Origami Air yang kecil dan bahannya dari plastik. Dulu pertama kali Origami dibuat bahannya itu adalah keramik, dan akhirnya pihak dari Origami menciptakan dripper yang baru dan mereka menciptakan bahan plastik. Kenapa bahan plastik? Karena bahan plastik
lebih kuat dan lebih ringan dan lebih murah diciptakan ketimbang yang keramik. Origami sendiri adalah origami dengan desain dengan lipatan-lipatan zigzag seperti ini, mirip-mirip kertas origami. Jadi dripper ini sebenarnya bukan cuma estetik tapi dirancang untuk bisa mengoptimalkan airflow. Jadi ketika paper filter nempel, dia punya airflow yang sangat baik sehingga ekstraksi bisa dibuat secara optimal. Yang buat dripper ini worth untuk dibeli karena dia punya 20 ribs rangka zigzag sehingga ya tadi airflow-nya jadi lebih baik, optimal hasil ekstraksinya, dan ini bisa digunakan tanpa holder. Jadi dia bisa datang pakai holder, tapi dia juga bisa digunakan tanpa holder. Jadi sebenarnya bisa AC/DC lah dia. Jadi dia bisa tanpa pakai holder, dia bisa pakai holder. Dia fleksibel. Kalau teman-teman mau pakai slow pour, mau pakai fast pour, mau pakai continuous pour, bisa dipakai. Teman-teman bahkan bisa pakai paper filter flat bottom. Let's say teman-teman mau pakai Kalita 155 yang wave, bisa masuk. Atau teman-teman mau pakai paper filter V60 juga bisa masuk. Jadi ini versatile. Bisa flat bottom, bisa conical. Teman-teman bisa mendapatkan flow rate yang bisa diatur tergantung dengan grind size karena dia punya lubang yang cukup kecil, 25. Nah, teman-teman bisa atur sendiri flow rate mau cepat mau lambat hanya dengan mengejar grind size, dan menurut gua masih bisa bekerja dengan baik di dripper ini. Otomatis yang paling the best dari ini adalah materialnya ringan dan tahan panas. Panas tidak akan dirilis dengan gampang oleh dripper ini karena panas akan dibalikin lagi ke brewbed sehingga ekstraksinya akan jadi optimal. Harganya di 280.000. Jadi masih kisaran range 200.000. Banyak dripper yang harganya lebih mahal daripada Origami RS ini, tapi ekstraksinya masih levelnya di bawah Origami R. Dripper yang keempat adalah MHW Bomber. Ini adalah salah satu dripper yang diciptakan oleh MHW Bomber. Kita juga udah pernah review ini. Dan ini adalah dripper yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kalau dilihat secara sekilas sebenarnya secara desain dia mirip-mirip dengan bagian dalamnya, mirip-mirip dengan origami. Tapi dengan jumlah ribs yang lebih besar dan sudut yang lebih kecil. Jadi desainnya modern, kemudian materialnya transparan. Ini kayak mirip-mirip dripper-dripper dari Timor yang biasanya kayak Crystal Eye gitu. Kemudian dripper ini juga dirancang untuk memberikan ekstraksi yang stabil dengan klaimnya tampilan yang elegan dan clean. Yang buat dripper ini worth untuk dibeli karena dripper ini punya handle. Ya sebenarnya nggak ada handle juga dipegang kayak gini juga fine-fine aja. Cuma menurut mereka dengan adanya handle memudahkan untuk bisa menyeduh dengan baik. Ya ini mirip-mirip sistemnya V60 lah. Nah kemudian dia punya double ring base. Double ring base ini gunanya buat apa? Jadi kalau dilihat di bagian dalam ini ada ring dan ada ring lagi. Kayak ring pertama, ring kedua. Nah tujuannya supaya posisi filter lebih stabil dan anti slip. Jadi bisa nempel ke server lebih aman. Ribsnya kalau teman-teman lihat B75 tadi ribsnya hanya 20. Lihat origami ribsnya hanya 20. Ini ada 30. Oke, jadi jumlah ribsnya lebih banyak. Dan sehingga dengan jumlah ribs yang lebih banyak, airflow-nya otomatis akan lebih kenceng. Otomatis flow rate yang dihasilkan dari dripper ini akan lebih tinggi. Materialnya juga BPA free, resin plastik, PC, kualitasnya tinggi, dan otomatis dia akan punya heat retention-nya juga tinggi, sehingga rasanya optimal. Kita udah pernah bahas dripper ini, dan kita kaget juga waktu itu dripper ini bisa menghasilkan rasa yang optimal. Harganya cukup murah, harga ukuran 01 hanya 192.000. Dan ukuran 02 hanya 220.000. Jadi murah harganya dan teman-teman bisa pakai ini dengan berbagai macam teknik dan hasilnya akan oke. Kita suka dengan dripper ini. Dan dripper yang kelima adalah Kavek Flower. Kavek Flower dripper ini juga buatan Jepang. Kemudian dia keluar rilis kayaknya udah sekitar 3 tahun, 2 tahun yang lalu. Dan ini dirilis oleh Kavek. Yang dulu Kavek terkenal dengan paper filter, tapi akhirnya Kavek juga buat dripper. Dan dripper ini dengan bentuk ribs yang seperti bunga, seperti flower, akan bisa memberikan ekstraksi yang optimal. Yang bikin dripper ini worth untuk dibeli, yang pertama adalah dia cone shape. Dia akan bisa memberikan ekstraksi kopi yang optimal juga. Dan dia bisa digunakan dengan paper filter yang macam-macam. Tidak hanya dengan paper filter Kavek tentunya. Yang pasti paper filternya ukurannya 60 derajat, apapun brandnya pasti bisa masuk. Dia punya flower ribs, dan flower ribs ini diklaim memberikan ruang udara yang baik antara paper filter dan dinding dripper. Nah sebenarnya di dripper apapun drippernya, asalkan ada ribs ini bertujuan supaya paper filter nggak nempel langsung ke dinding. Kalau biasanya paper filter langsung nempel ke dinding, kayak dripper seperti Kono contohnya, dripper ini akan memberikan flow rate yang lama banget. Kenapa? Karena nggak ada airflow, nggak ada udara yang mengalir sehingga airnya biasanya stuck. Efeknya bisa terjadi clogging.
efek clogging biasanya terjadi over extraction. Efek over extraction akhirnya ada aftertaste yang biasanya pahit. Nah, itu yang bisa dihindari oleh dripper-dripper yang punya rib seperti ini. Supaya airflow-nya optimal, ekstraksinya juga jadi optimal. Dia ada one big bottom hole. Jadi gede banget nih lubang bottomnya supaya airnya mengalir lebih terkontrol. Ada alur di bagian bawah, ada ribsnya ini supaya juga lebih stabil. Nah, harganya juga murah. Harganya hanya 200.000 saja. Jadi hanya dengan 200.000 saja, Great People udah punya dripper yang unik, yang cantik ini, ada flower-flower. Jadi kesimpulannya adalah Great People harus selalu menyesuaikan dripper yang pengen Great People beli sesuai dengan budget yang Great People punya. Tapi kalau Great People tidak punya budget yang tinggi-tinggi, 1 juta ke atas, berapa juta ke atas, di atas 500.000, Great People bisa banget nyeduh manual brew filter enak di rumah hanya dengan dripper yang range-nya 200.000. Dripper-dripper ini akan memberikan hasil ekstraksi yang optimal dan konsisten karena kopi enak bukan soal alat paling fancy, tapi soal cara bagaimana Great People memaksimalkan dripper yang Great People punya. Jangan lupa, selain ngecek dripper-dripper ini ada nggak di marketplace, Great People juga jangan lupa cek Tokopedia kita, cek Shopee kita, cek blibli.com, cek TikTok Shop, cek website kita supaya Great People bisa dapat kopi enak dari Frugal Coffee Roast. Terima kasih Great People, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.